Saat perintah dikeluarkan, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya mengambil tindakan satu demi satu, dan tim yang terdiri dari hampir 100.000 orang muncul di atas langit. Pemimpinnya adalah Yu Daoseng. Di garis depan orang-orang percaya ini adalah para elit yang diperlengkapi dengan baik dan dilengkapi dengan baju perang. Semua orang telah membuka perisai spiritual mereka untuk menghindari serangan iblis. Dari kejauhan, tampak seperti awan yang cerah. Tidak lama kemudian, genderang perang dibunyikan, dengan lambang dewa. Tidak lama setelah Qin Yichen membentuk formasi besar di langit, tim iblis juga tiba. Ditemani oleh semua jenderal iblis, Yanxi datang ke depan klan iblis, menatap kosong ke pemandangan di depannya, menggelengkan kepalanya tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dalam persepsi Yanxi, para penganut kuil penguasa cahaya di langit semuanya kuat dan disiplin, dengan 100.000 orang, rapi, dan tidak ada yang membuat suara. Rasa dinginnya tidak bisa disembunyikan, tetapi di sisi lain, meskipun semua elit ras iblis telah berkumpul, disiplin orang-orang ini konyol. Membandingkan keduanya, auranya melemah terlebih dahulu. Saya tidak tahu berapa kali. Tekanan yang begitu kuat membuat Yanxi untuk pertama kalinya merasa bahwa penilaiannya salah. Sangat mungkin bahwa para senior tidak menguji mereka pada saat itu, tetapi ingin mencegah tragedi ini terjadi melalui dirinya. Ini bukan hanya tebakan Yanxi, tetapi banyak iblis di samping memiliki pemikiran seperti itu. Tuan Yanxi, apa yang harus saya lakukan? Kenapa kita tidak mundur? Mundur. Manusia ini hanya umpan di mulutku, tidak perlu khawatir. Ketidaksepakatan dengan ide-ide internal, pada saat ini, menjadi kunci untuk menghalangi pilihan mereka. Saat sekelompok jenderal iblis sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan, Qin Yichen berteriak kepada sekelompok jenderal iblis dari kejauhan. Sekelompok sampah, apakah kamu ingin melawan kakek dan aku selama 300 ronde lagi? Terutama Yanxi itu, kamu tidak berani terus bertarung denganku terakhir kali. Hal macam apa kamu? Kamu memiliki keberanian untuk datang. Keluar, lihat bisakah saya melakukan 10 pukulan. Menghancurkanmu. Ketika dia bertemu Qin Yichen lagi, Yanxi merasakan firasat buruk di hatinya. Sejak dia bertemu Qin Yichen, semua jenis kemalangan berkerumun. Pertama, dia kehilangan bentengnya, dan kemudian ada perselisihan di dalam ras iblis, memaksanya untuk kembali ke Kaisar Iblis untuk mengaku bersalah. Begitu dia meninggalkan posisi Qin Yichen, dia merasakan betapa beruntungnya dia. Dia disukai oleh para senior ras iblis. Dari waktu ke waktu, mereka berdua akan berbicara bersama. Yanxi pikir dia telah mendapatkan banyak. Kemudian dia memahami makna mendalam dari para senior Demon Rache, dan pada saat ini, dia telah menguasai kekuatan komando dari Demon Rache, dan statusnya adalah yang kedua setelah Demon Emperor. Meskipun Yanxi bukan hanya masalah keberuntungan, saat dia melihat Qin Yichen, dia secara alami merasakan sedikit perlawanan di hatinya. Dia tidak ingin bertarung dengan Qin Yichen, dan dia tidak ingin ada hubungannya dengan Qin Yichen. Tampaknya selama dia meninggalkan Qin Yichen, dia akan bisa berjalan dengan mantap. Pertama, dia mendorong Qin Yichen ke dalam hatinya, dan kemudian Yanxi melangkah maju, datang ke depan pertempuran, dan menanggapi Qin Yichen dari kejauhan. Aku tidak berharap untuk mengucapkan selamat tinggal di benteng, dan sekarang aku memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi. Aku pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali, dan aku bahkan lupa tentang pertarungan antara kamu dan aku. Sejak kita bertemu hari ini, kenapa kita tidak melanjutkan pertarungan kita di sini? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan menemukan tempat yang bagus untuk menguburmu juga. Mendengar kata-kata Yan, Qin Yichen tersenyum menghina. Janji kosong ini hanya dapat dilaksanakan dengan kepatuhan Yanxi. Yang terpenting adalah jika Anda menginginkan janji ini, Anda tidak dapat membunuhnya. Meskipun trik kecil ini dimainkan dengan baik, Qin Yichen tidak ragu dan langsung setuju. Juga. Tapi sekarang kita bukan dua orang yang berkelahi. Saya perlu menambahkan beberapa aturan dengan Anda. Kami bukan dua orang sekarang. Mengapa kita tidak memiliki beberapa makanan pembuka sebelum kita mulai? Anda dan saya masing-masing mengirim 10 orang. Masuk pertempuran ini sebelum konfrontasi. Anda dan saya akan bertarung di tempat yang lebih tinggi. Jika kita kalah, anak buah saya akan mundur hari ini. Tidak akan pernah menjadi musuh klan iblis Anda lagi. Yanxi tidak bermaksud mempercayai kata-kata Qin Yichen, tapi dia setuju dengan tegas. Oke, kalau begitu ikuti apa yang kamu katakan. Tapi kurasa 10 orang tidak cukup. Bagaimana dengan 20 orang? Saat ini, ada sejumlah besar jenderal iblis, yang semuanya hampir tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Yanxi. Bahkan bawahan mereka adalah elit yang dikumpulkan dari semua jenderal iblis, dan mereka pasti lebih kuat daripada bawahan Qin Yichen. Menurut logika ini, tidak butuh waktu lama. Tunggu saja pertempuran dimulai dan saksikan Qin Yichen kalah. Membunuh orang-orang kuat di bawahnya, pasukan yang terorganisir rapi ini hanya menjadi fase yang tidak berguna. Yanxi melihat bahwa Qin Yichen setuju,
dan baru pada saat itulah para jenderal iblis lainnya mengambil tangan mereka, dan total 20 master dari mendiang Ksatria dikumpulkan. Satu persatu ditampilkan di depan Arai. Dan Qin Yichan tidak ambigu, dan benar-benar memilih 20 orang untuk maju. Kamu di sini, tunggu Yanxi dan aku melakukannya, lalu kamu bisa melakukannya lagi. Setelah berbicara, Qin Yichan dan Yanxi datang ke langit. Menghadap medan perang ini dari ketinggian, Qin Yichan melihat bahwa boneka iblis yang telah dikalahkan sekarang kembali ke pasukan iblis. Hanya saja mereka tampaknya tidak memiliki kepala, mencari tim mereka sendiri di pasukan iblis. Cacing-cacing ini, di mana kaptenmu? Temukan seseorang dengan cepat dan singkirkan cacing-cacing ini. Jangan menghalangi pandanganku, pergi. Ada keributan di dalam Demon Rache, dan Qin Yichan akhirnya mengerti mengapa kapten kelima harus menjadi boneka Demon Rache. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa memasuki kedalaman pasukan iblis dan memberikan bantuan terbesar kepada orang berikutnya yang berniat mengalahkan iblis. Meskipun saya tidak tahu apa situasinya saat itu, saya dapat membuat utusan ini membatalkan rencana mereka untuk menghancurkan iblis dengan tangan mereka sendiri. Dari sudut pandang saat ini, Qin Yichan mengagumi keputusan kapten tim kelima. Tumbuh di lingkungan seperti dunia abadi, Anda dapat melepaskan martabat dan kesombongan Anda sebagai utusan, dan mengorbankan diri Anda sebagai ganti kesempatan untuk menimbulkan kerusakan berat pada iblis. Tekad dan visi ini telah melampaui kebanyakan orang. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak bisa dianggap kecil dan dibenci. Meskipun efektivitas tempur mereka sedikit lebih buruk sekarang, peran yang bisa mereka mainkan berlipat ganda. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mencoba menarik perhatian iblis-iblis ini, dan kemudian menciptakan beberapa peluang untuk mereka. Adapun berapa banyak pencapaian yang bisa kamu capai dalam pertempuran ini, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Qin Yichan menghela nafas dalam hatinya. Tekad kapten kelima membuatnya merasakan beban di pundaknya. Dia tinggal sekarang untuk menjadi mampu memberi setan-setan ini pelajaran yang pantas mereka terima.